semuanya, selamat datang para volunteer baru, calon ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Di sini aku Afif, mahasiswa psikologi angkatan 2019, salah satu difabel di UB, yaitu tunanetra. Jadi teman-teman di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu tunanetra, jenis-jenisnya dan bagaimana cara dampingnya. Pertama mungkin tentang tunanetra itu apa ya? Secara gampang ya tunanetra adalah disabilitas sensorik atau penglihatan mata, dalam hal ini keterbatasan dalam hal visual. Tunanetra tersebut dibagi menjadi dua, ada totally blind sama low vision. Totally blind dia tidak bisa menangkap cahaya secara penuh atau gelap. Kalau low vision dia mendapatkan cahaya yang terbatas. Ada beberapa perbedaan dari low vision sama totally blind. Low vision kan ibaratnya masih bisa mendapatkan cahaya, jadi dia bisa melakukan mobilitas, dan low vision tersebut juga berbeda-beda. Nanti kita cari tahu ya bagaimana cara damping totally blind sama low vision itu. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui cara menyapa sama mendamping tunanetra. Jadi kan awalnya kita pasti bertemu ya. Nah, yang kita harus lakukan pertama kali yaitu menyapa. Jadi untuk menyapa tunanetra itu biasa kayak teman-teman biasa pada umumnya, asal jangan dari belakang. Kenapa jangan dari belakang? Nanti kaget. Misalnya keadaan tunanetra jalan gitu ya, terus ditepuk dari belakang, dia bakal kaget. Oh iya benar. Dari depan juga kaget. Tiba-tiba dia jalan kan nabrak gitu. Makanya dari samping gitu sambil bilang, "Mas." Nah, dia bakal noleh dan mencari kita gitu. Lalu yang pertama dilakukan adalah menanyakan, karena menanyakan ini penting soalnya yang didampingkan teman tunanetra, yang butuh kenyamanan kan teman tunanetra. Jadi kita harus menanyakan gimana nyamannya untuk didamping. Tapi biasanya damping itu ada dua macam, bisa megang lengan atau megang pundak. Yang megang siapa? Yang megang teman tunanetranya. Soalnya dia biar bisa dapatkan akses leluasa untuk mobilitas. Misalnya teman tunanetra, pendampingnya meminta buat teman tunanetranya untuk memegang lengannya. Misalnya coba pegang lengan. Nah, posisinya seperti ini. Untuk lengan tidak di bawah atau enggak di atas. Kalau di bahu, posisikan agak di belakang tunanetranya. Agak menyamping, agak serong gini. Supaya biar tahu gitu. Biar sejajar, agak sejajar. Terus kalau misalnya jalan, misalnya tadi yang megang lengan. Nah, kita sesuaikan dengan tunanetranya, apakah dengan kecepatan yang cepat atau mungkin pelan. Nanti disesuaikan dengan tunanetranya. Caranya gampang, nanya. Mau dampingnya cepat atau pelan? Pelan aja ya. Nah, kalau kita udah tahu, kita langsung coba damping jalan di sampingnya seperti ini. Atau kalau misalnya yang tadi bahu, teman-teman suruh megang bahu, kita udah tanyakan tadi pelan, ya kita coba untuk berjalan seperti biasa. Oke, selanjutnya kita coba untuk mendamping tunanetra kalau misalnya ada tangga. Nah, ini misalnya ada tunanetra dan saya pendamping tunanetra. Nah, ini alat atau tongkat ya yang dipakai buat tunanetra untuk mobilitas. Nah, kalau misalnya tongkatnya ada di sebelah kanan, berarti kita posisikan pendamping ada di berlawanan gitu. Kalau di kiri berarti di sebelah kanannya yang berlawanan. Nah, coba untuk jalan damping ya di sebelah kiri. Nah, oke. Nah, di depan ada tangga, kita harus kasih tahu gitu ke teman tunanetra. Kalau misalnya di depan ada tangga gitu, kita beritahu di depan ada tangga. Kita juga kasih tahu pegangannya, soalnya mungkin teman tunanetra lebih nyaman kalau misalnya dia megang pegangan. Di kirinya ada pegangan, terus di sini ada pegangan. Kita arahkan tangannya. Di pegangan dulu. Sini ada pegangan. Mau pegang
Nah, kemudian kita posisikan di sebelahnya. Nah, disuruh untuk kita kasih tahu kalau misalnya udah naik gitu. Oh, naik, oke. Misalnya naik 1, naik lagi gitu. Naik gitu. Sama kayak turun, kita juga kasih tahu kalau misalnya posisi turun 1, turun lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendamping tunanetra agar bisa masuk ke pintu yang itu sempit dan itu agak sulit biasanya untuk tunanetra mencari celahnya karena kan sempit ya. Nah, sebagai pendamping kita harus ngasih tahu seperti biasa kalau misalnya di depan ada medan yaitu pintu. Oke, kita tadi pegang lengan ya. Saya posisikan sebagai pendamping. Kita ngasih tahu kalau misalnya di depan ada pintu. Mas, di depan ada pintu. Nah, caranya karena pintu ini sempit, tangannya nggak diposisikan ke belakang gini. Mas. Oke, yang megang tadi tunanetra ya. Nah, kita posisikan tangan kita agak ke belakang gini supaya tunanetranya mengikuti di belakang. Kalau sudah sejajar, kita bisa arahkan tunanetranya supaya masuk. Jadi ketika sudah sejajar, kita bisa masuk pintu yang itu sempit celahnya. Misalnya, baru kita jalan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah cara untuk naik tangga, masuk pintu. Ibaratnya kalau kelas kan ada pintu, terus duduk ke kursi gitu ya. Nah, caranya kita sama kayak yang tadi, kita kasih tahu medan di depannya. Di depannya ada kursi misalnya. Kita kasih tahu kalau misalnya di depan ada kursi. Kita coba ya. Jadi kita kasih tahu di depan ada kursi. Nah, caranya arahkan buat teman-teman tunanetra untuk pegangan kursinya. Nah, kalau misalnya teman tunanetra pegangan kursinya yang di belakang supaya biar dia waktu duduk tidak ke belakang gitu ya, tidak terseret kursinya. Jadi posisikan buat teman tunanetranya untuk untuk duduk dengan cara megang kursi belakang dan dia akan memposisikan untuk duduk. Nah, seperti ini. Jadi coba untuk beritahu kalau misalnya di depan ada kursi dan diarahkan untuk megang kursinya. Seperti itu. Oke, berikutnya ketika kita udah bisa mengantarkan atau mendamping teman tunanetra sampai ke kelas, berikutnya kan pasti ada pembelajaran ya. Kalau misalnya itu offline. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan atau cara untuk mendamping tunanetra ketika udah mulai pembelajaran, kita tanyakan terlebih dahulu untuk dibantu seperti apa. Namun biasanya dibantunya itu dalam hal mencatatkan. Jadi mencatatkan pembelajaran dari dosen. Nah, kita tanya teman tunanetranya prefer menggunakan tulisan di laptopnya atau di handphone kita lalu dikirimkan atau yang seperti apa itu bisa ditanyakan. Kemudian jika ada gambar atau tulisan di papan tulis, coba kita komunikasikan kepada teman tunanetra jika itu ada sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh teman tunanetra. Kenapa harus bertanya? Karena nggak semua tunanetra memiliki penglihatan yang sama. Seperti di awal penjelasan, ada low vision. Low vision memiliki tingkat penglihatan yang bermacam-macam. Ada yang bisa dalam jarak tertentu, ada yang tidak bisa. Jadi pentingnya untuk bertanya itu demikian, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dilakukan pembelajaran melalui daring itu sama halnya dengan offline tadi, yaitu menanyakan terlebih dahulu, mencatatnya dalam bentuk apa, dalam bentuk Word atau PDF atau seperti apa. Karena tidak semua file itu bisa dibaca oleh
pembaca layar yang ada di handphone tunanetra. Jadi teman tunanetra itu untuk melakukan menulis, membaca, melakukan HP yang memiliki fitur screen reader. Jadi kita harus tanyakan terlebih dahulu file yang bisa dibaca oleh aplikasi tersebut itu apa. Jangan sampai kita udah nyatet ternyata nggak bisa kebaca. Nah itu kan juga penting ya untuk dilakukan diskusi atau komunikasi. Sebenarnya kalau misalnya diurutkan dari awal sampai sekarang sampai akhir bagaimana caranya untuk mendamping, kunci utamanya emang komunikasi ya. Komunikasi bagaimana yang didamping bisa nyaman. Namun kita harus juga mementingkan kenyamanan kita sendiri atau personal space kita. Kalau misalnya kita risih terhadap teman tunanetra yang misalnya lain jenis nih, megang, kita risih dengan hal itu, coba untuk komunikasikan. Jadi gimana caranya bisa saling menyamankan lah. Nah kalau misalnya kita udah mengkomunikasikan itu, udah menemukan titik jelasnya, titik keluarnya, baru mungkin bisa dilakukan pendampingan gitu ya. Jangan sampai kita terbebani karena mendampingi tunanetra, atau mungkin kita nurut aja dengan perintah gitu ya. Ya itu juga gak baik. Jadi benar-benar sama-sama menyamankan gitu. Dan ingat, kita membantu ini bukan karena teman tunanetra atau teman difabel itu lemah, tapi karena emang kita memiliki jiwa kemanusiaan yang menganggap bahwa baik yang didamping maupun yang ngedamping itu memiliki kondisi yang setara gitulah. Mungkin itu sih pesannya juga kepada teman-teman volunteer yang mendamping. Coba untuk komunikasi ya, jangan karena volunteer tugasnya untuk mendamping kalian datang buat itu. Mungkin bisa aja ngobrol semacamnya, jadikan teman lah gitu, teman ngobrol, teman untuk membantu. Itu mungkin pesannya yang dapat aku sampaikan ya. Semoga waktu perkuliahan nanti kalian bisa mendapatkan pelajaran, bisa saling membantu satu sama lain.